Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Valelia de Fatima Gomeski, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 19095110077. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah bakteriologi dan mikologi dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hewan Inangah Pertabesung MSI. Di video ini saya akan membahas materi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pola pertumbuhan pada bakteri. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang faktor dan pola pertumbuhan pada bakteri, akan lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu bakteri. Secara umum, bakteri adalah organisme yang berukuran sangat kecil, berjumlah sangat banyak, dan bisa bertahan hidup di segala macam lingkungan. Berikut ini adalah gambaran dari struktur morfologi dari sel bakteri yang terdiri dari inti sel, pembungkus sel atau membran plasma, dinding sel, kapsula, flagella, villi, serta bagian lain-lainnya. Perlu diketahui bahwa tidak semua bakteri memiliki struktur yang lengkap dan tergantung pada bakteri itu sendiri. Bakteri sangat berperan penting bagi makhluk hidup. Akan tetapi, bakteri dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Mari kita melihat peranan yang menguntungkan dari bakteri. Yang pertama adalah pembusukan. Bakteri dapat menguraikan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, misalnya sampah-sampah dan bangkai yang dapat diubah menjadi unsur-unsur hara sehingga membantu mengembalikan kesuburan tanah. Juga di dalam tubuh kita, terutama pada pencernaan, terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu menguraikan sisa makanan serta membantu pembentukan vitamin K. Bakteri juga berperan dalam pembuatan makanan dan minuman. Contoh bakterinya yaitu Lactobacillus bulgaricus yang digunakan untuk membuat yogurt. Beberapa jenis bakteri juga dapat digunakan untuk memproduksi makanan, misalnya mentega dan keju. Bakteri juga berperan dalam siklus nitrogen. Beberapa bakteri juga mampu menyuburkan tanah. Dengan cara mengikat zat N2 dari udara bebas, hal itu otomatis membuat senyawa N2 di dalam tanah juga meningkat. Beberapa jenis bakteri sangat bermanfaat, diantaranya adalah dapat menghasilkan antibiotik, seperti bakteri Streptomyces venezuelae yang menghasilkan kloromisin, bakteri Bacillus brevis yang menghasilkan gramicidin, dan Streptomyces griseus yang menghasilkan streptomycin. Bakteri-bakteri tersebut dapat menghambat pertumbuhan organisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang terakhir adalah bakteri dapat digunakan pada penelitian rekayasa genetika. Selain itu, bakteri juga dapat dikembangkan untuk produksi asam amino yang berkualitas. Selain bakteri bisa memberikan keuntungan bagi kita, bakteri juga dapat memberikan dampak yang bisa merugikan kita, yaitu menyebabkan penyakit yang bisa membahayakan bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Bakteri yang menyebabkan penyakit itu biasanya disebut bakteri patogen. Kalian masih ingat kan tadi sempat dijelaskan bahwa bakteri bisa menghasilkan makanan dan minuman. Beberapa jenis bakteri tersebut bisa merusak kualitas makanan dan minuman itu sendiri. Dengan cara bakteri melakukan proses metabolisme beberapa komponen penyusun dalam makanan dan minuman dan menghasilkan suatu metabolit yang bersifat toksik. Contohnya adalah bakteri Clostridium botulinum yang menghasilkan racun botulinin. Bakteri tersebut seringkali terdapat pada makanan kalengan.
Selanjutnya, kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada bakteri. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama adalah nutrisi. Tentu, semua makhluk hidup membutuhkan nutrisi, termasuk bakteri untuk proses pertumbuhannya. Selain nutrisi, faktor eksternal atau faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhannya, yaitu oksigen, suhu, pH atau tingkat keasaman, dan tekanan osmosis. Berikut ini saya akan membahas satu-satu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhannya. Nah, bisa dilihat di sini dasar-dasar nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk pertumbuhannya. Yang pertama adalah air. Air sangat diperlukan bakteri untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kalian tahu nggak? Air adalah penyusun sel dan bagian terbesar dalam protoplasma. Dengan adanya air, juga dapat menghantarkan semua bahan yang diperlukan sel dan membuang semua zat-zat yang tidak diperlukan lagi. Yang kedua adalah garam-garam anorganik. Nah, garam-garam anorganik ini sangat dibutuhkan bakteri untuk mempertahankan keadaan koloidal dan tekanan osmotik di dalam sel, serta memelihara keseimbangan asam basa, juga berfungsi sebagai bagian enzim atau sebagai aktivator reaksi enzim. Yang ketiga adalah mineral. Selain karbon dan nitrogen, sel-sel juga memerlukan sejumlah mineral-mineral. Antara lain adalah belerang atau sulfur, yang merupakan komponen substansi sel. Substansi sel tersebut sebagian besar berupa hidrogen sulfida, tetapi kebanyakan diambil dalam bentuk sulfat. Nah, berikutnya adalah fosfat. Fosfat yang merupakan komponen asam-asam nukleat berupa koenzim. Nah, mineral-mineral lainnya seperti magnesium, besi, kalium juga dapat berperan sebagai aktivator enzim. Dan yang keempat adalah sumber nitrogen. Kebanyakan isi sel, terutama protein, mengandung nitrogen. 10% dari berat karang dalam sel bakteri itu adalah nitrogen. Bakteri tersebut memakai nitrogen dalam bentuk nitrat, nitrogen dioksida, amonia, N2 atau dinitrogen, dan amina atau RNH2. Terutama NH3 amonia yang paling banyak digunakan sebagai sumber nitrogen. Yang kelima adalah sumber karbon. Karbon dioksida sangat diperlukan untuk proses sintesis dengan timbulnya asimilasi karbon dioksida dari dalam sel. Berdasarkan sumber karbon yang diperlukan bakteri, dibagi menjadi dua golongan, yaitu bakteri autotrof yang sumber karbonnya berasal dari air, garam anorganik, dan karbon dioksida. Bakteri ini memerlukan energi yang diperoleh dari cahaya atau oksidasi bahan kimia. Yang kedua adalah bakteri heterotrof yang memerlukan karbon dalam bentuk senyawa anorganik dan karbohidrat untuk pertumbuhannya. Yang keenam adalah faktor pertumbuhan. Nah, kebanyakan bakteri, terutama bakteri heterotrof, tidak dapat tumbuh jika tidak diberikan faktor-faktor pertumbuhan. Dengan substansi yang dimasukkan dalam perbenihan berupa ekstraksi ragi, darah, vitamin B kompleks yang berperan sebagai katalisator pada reaksi-reaksi di dalam sel, asam amino, dan purin pirimidin. Berikutnya kita masuk ke faktor eksternal atau faktor lingkungan. Yang pertama adalah oksigen. Bakteri di lingkungan habitat alamiah sangat membutuhkan berbagai jenis gas, yang salah satunya adalah oksigen.
Berdasarkan atas respon terhadap oksigen, maka mikroba dibagi atas 4 kelompok, yaitu yang pertama anaerob obligat, yang hidup tumbuh tanpa oksigen karena oksigen bersifat toksik terhadapnya. Yang kedua adalah anaerob aerotoleran, yang tidak membutuhkan oksigen untuk tumbuh tapi mampu melindungi diri sendiri dari oksigen. Yang ketiga adalah anaerob fakultatif, yang dapat tumbuh dengan baik itu dengan oksigen atau tanpa oksigen. Yang keempat adalah aerob obligat, yang mutlak membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Yang terakhir adalah mikroaerofilik, yang hanya tumbuh baik jika oksigen dalam tekanan yang rendah, karena tekanan oksigen yang tinggi akan menghambat pertumbuhannya. Pada bakteri aerob, aerotoleran, dan anaerob fakultatif memiliki enzim, yaitu enzim dismutase superoksida, yang mencegah akumulasi ion superoksida. Tetapi pada bakteri anaerob obligat tidak memiliki enzim tersebut. Yang kedua adalah suhu, yang juga mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Berdasarkan batas suhu pertumbuhannya, bakteri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama sikrofilik, yang tumbuh pada suhu -5 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimalnya yaitu 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua adalah mesofilik, yang tumbuh pada suhu 5 sampai 60 derajat Celcius dengan suhu optimumnya yaitu 25 sampai 40 derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah termofilik, yang tumbuh pada suhu 40 sampai 80 derajat Celcius dengan suhu optimumnya yaitu 55 sampai 65 Celcius. Yang ketiga adalah pH atau tingkat keasaman. Kebanyakan bakteri patogen mempunyai pH optimum sekitar 7,2 sampai 7,6. Masing-masing bakteri mempunyai ketahanan yang berbeda-beda terhadap asam dan basa, yang akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asidofilik, yang mampu berkembang dalam kondisi yang sangat asam, biasanya pada pH 2 atau kurang. Yang kedua adalah neutrofilik, adalah jenis bakteri yang tumbuh pada pH netral, yaitu sekitar 6 atau 7. Basofilik adalah jenis bakteri yang hidup pada pH basa, yaitu di atas 7. Yang keempat adalah tekanan osmotik. Faktor tekanan osmotik berkaitan dengan seberapa tinggi konsentrasi zat terlarut, seperti garam, gula, dan substansi lain berada dalam suatu zat pelarut. Pengaruh tekanan osmotik terhadap pertumbuhan mikroba adalah substansi yang terlarut mempunyai afinitas kepada air, membuat air berasosiasi dengannya sehingga lebih sedikit tersedia untuk organisme. Jika konsentrasi larutan pada suatu lingkungan melebihi yang berada dalam sitoplasma, air di dalam sel akan keluar. Hal tersebut akan memberikan ancaman yang serius karena sel bisa mengalami dehidrasi sehingga sel tidak dapat tumbuh. Berdasarkan bentuk adaptasi terhadap tekanan osmotik, bakteri dikelompokkan menjadi halofilik dan osmofilik. Yang pertama, halofilik adalah mikroba yang mampu tumbuh pada kondisi lingkungan yang konsentrasi garamnya sangat tinggi. Halofilik juga disebut juga sebagai ekstrim halofil. Dan yang kedua adalah osmofilik, adalah jenis bakteri yang mampu hidup pada kondisi gula yang tinggi dalam sebuah larutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pola pertumbuhan pada bakteri. Nah, pertumbuhan bakteri diartikan sebagai penambahan jumlah sel. Penambahan jumlah sel pada bakteri dilakukan secara biner atau membelah diri, yaitu
dari satu sel membelah menjadi dua sel yang identik dengan sel induk. Dan pembelahan ini bersifat aseksual. Seringkali proses pembelahan biner yang terjadi pada bakteri melalui 3 fase, yakni fase pertama, bagian-bagian sitoplasma akan terbelah oleh bagian-bagian sekat yang mengalami pertumbuhan secara tegak lurus. Pada fase kedua adalah proses tumbuhnya bagian dari sekat dan diikuti dengan bagian dinding yang melintang. Yang terakhir, yaitu fase ketiga, adalah proses terbentuknya dua bagian sel baru yang mempunyai sifat identik dengan induknya. Bakteri juga bisa digambarkan sebagai berikut. Fase pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase lag, penyesuaian, fase logaritma eksponensial, fase stasioner, dan yang terakhir adalah fase kematian. Fase lag atau penyesuaian adalah fase di mana fase lag adalah fase penyesuaian bakteri dengan lingkungannya yang baru. Durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, jumlah sel, dan sifat fisiologisnya. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, barulah sel mulai membelah hingga mencapai populasi maksimum. Fase itu kemudian dinamakan fase logaritma atau fase eksponensial. Nah, berikutnya adalah fase logaritma atau eksponensial yang ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi akan membelah menjadi dua, dan derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrisi dalam media, suhu inkubasi, dan kondisi pH. Ketika populasi yang dihasilkan oleh derajat pertumbuhan sudah maksimum, akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel mati dan jumlah sel hidup. Yang ketiga adalah fase stasioner. Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahan. Fase stasioner kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhan. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fase kematian terjadi ketika laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhannya. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah suhu, kelembaban, cahaya, zat kimia, dan nutrisi. Nah, sekian dari pembahasan materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton ini dan semoga bermanfaat. Bye-bye.